di Jakarta sejak era 90-an sudah dianggap World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia ini mencemaskan. Dari uji petik yang dilakukan ke 20 negara dunia, nilai Suspended Particulated Matter atau SPM di Jakarta menunjukkan kategori yang serius. Nah, jadi SPM ini saudara adalah sebuah partikel halus dari bahan bakar fosil yang melayang-layang di udara. Partikel ini berisi kandungannya ada kalium, ada kadmium, ada air raksa, lalu juga ada logam berat lainnya. Nah, ini tentu bahan-bahan yang sangat berbahaya untuk kesehatan manusia kalau terhirup. Kalau Anda mungkin bingung tadi istilah-istilahnya, kadmium tadi banyak terdapat di asap rokok. Nah, resikonya saudara, gangguan sistem saraf, lalu juga bisa hipertensi, paru, bahkan hingga saluran reproduksi, serta inflamasi mata, hidung, tenggorokan. Lalu menurut studi Energy Policy Institute atau EPIC yang dilakukan Universitas Chicago, polutan halus di Jakarta sebenarnya sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir bahkan. Polutannya ini bahkan meningkatnya hingga 30%. Nah, pada prinsipnya ada sejumlah penyebab. Apa sih sebenarnya polusi yang sangat tinggi ini kenapa terjadi di ibu kota Jakarta? Jadi ada beberapa saudara. Pertama, ini ada asap kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada pembakaran batu bara untuk industri dan juga untuk pembangkit listrik. Faktor ketiga adalah debu-debu di jalan. Lalu faktor keempat ada konstruksi dan juga yang terakhir adalah partikel tanah. Kalau di tahun 2023, asap kendaraan sebagai faktor pertama yang saya sebut tadi menyumbang polusi 32 hingga 57%. Sementara kalau dibandingkan pada 2020, asap kendaraan menyumbang 44%. Lalu ada industri 43%, baik untuk industri energi ataupun manufaktur. Dan yang terakhir perumahan 14%. Nah, dalam 5 tahun terakhir, kita hitung mulai dari 2018 sampai 2023, indeks kualitas udara di Jakarta dengan kategori tidak sehat dengan indikatornya adalah polutan yang mencapai sekitar 40 mikrogram per meter kubik. Ini di tahun 2023, saudara. 40 mikrogram per meter kubik. Lalu di 2020 39,6 mikrogram, turun kita lihat di 2019 49,4 mikrogram per meter kubik yang artinya lebih tinggi dibandingkan dengan 2023 dan di 2018 ada angka 45,3 mikrogram per meter kubik. Sementara sebenarnya normalnya nih ya, ambang batas toleransi yang aman menurut WHO adalah 15 mikrogram per meter kubik. Jadi Anda bayangkan berapa kali lipat saat ini mikrogram per meter kubiknya yang terjadi terutama di tahun 2023. Lalu ada solusi dari pemerintah. Jadi pada awal pekan lalu, tepatnya di 14 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo waktu itu rapat terbatas di Istana, rapat terbatas kabinet dan bilang sebenarnya akan ada 3 tahap penyelesaian polusi di ibu kota Jakarta. Pertama, jangka pendeknya adalah rekayasa cuaca. Lalu mempercepat penerapan batas emisi. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan solusi yang terakhir untuk jangka pendek adalah karyawan di kantor ini akan WFH dan WFO atau sistem hybrid tadi. Nah, lalu ada jangka menengah, ini tadi jangka pendek. Kita geser ke jangka menengah. Jangka menengahnya adalah dengan mengurangi kendaraan berbasis fosil lalu mengalihkan kendaraan berbasis fosil itu ke kendaraan listrik. Solusi kedua adalah menggunakan transportasi massal mulai dari MRT, LRT dan juga komuter lain. Dan yang terakhir ini adalah jangka panjangnya beberapa solusi yang dikeluarkan adalah yang pertama mitigasi perubahan iklim dan menerapkan aturan ketat serta pengawasan industri pembangkit listrik. Nah, selain itu, pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang ketiga solusi, baik dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah.